Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, jumpa lagi di YouTube channel Mu'alaf Center Ayah Sofia bersama saya Niro Khairunisa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan kembali untuk ngabuburit bersama ini ceritanya. Kalau seperti biasanya pekanan itu bersama Ustadz Ahmad Kainama, kali ini kita mendatangkan narasumber baru yang mungkin sudah sering kita undang ke sini. Nah, bagi yang belum tahu di sini sahabat Ayah Sofia, di sini telah hadir narasumber kita. Yang pertama ada Gus Betik sebagai kristolog dan budayawan. Yang kedua ada Dr. Suryadi sebagai Ketua Arimatia Pusat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema tentang mengapa Bible selalu berpihak kepada Muslim. Nah, jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan dari sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada atau yang sedang menonton live stream kita pada sore hari ini, silakan saja langsung saja chat di live chat kita. Kemudian insya Allah akan saya bantu baca dan dijawab oleh dua narasumber kita pada sore hari ini. Yang tidak virtual, kita bertemu secara langsung, begitu alhamdulillah. Langsung saja mari kita mulai bersama-sama. Sebelum itu saya akan sapa-sapa dulu narasumber kita pada sore hari ini. Di ngabuburit kita sore hari ini, saya akan sapa dulu Gus Betik. Gus Betik, assalamualaikum, gimana kabarnya Gus? Waalaikumsalam. Alhamdulillah tetap stabil. Alhamdulillah. Stabil dalam apa? Dalam kehidupan. Istiqomah menjalani kehidupan dan sehat selalu, dan semoga Nilu juga sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Kalau Dokter Suryadi sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini sahabat Ayah Sofia yang sedang menonton ini, alhamdulillah sudah banyak yang sekali yang sudah berpartisipasi. Saya ingin tanya dulu sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada yang sedang menonton live stream kita pada sore hari ini, coba cek di sini sudah hadir dari kota mana saja, kemudian menonton ini bersama siapa saja. Coba ketik di live chat, akan saya bantu baca. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyapa semuanya. Terima kasih. Kediri, Jatim sudah menyimak, alhamdulillah. Jene Ponto, alhamdulillah sudah menyimak. Sulawesi. Iya, alhamdulillah. Malaysia sudah hadir di sini malam hari sore hari ini, alhamdulillah. Negeri jiran. Alhamdulillah. Semarang sudah menonton. Tangsel. Sarawak Malaysia. Iya, Sarawak Malaysia sudah hadir. Tangsel, Bekasi, Tangerang, Lombok, Jogja, Pontianak, Ciawi, Bogor. Alhamdulillah banyak sekali. Terima kasih sahabat Ayah Sofia yang sudah setia menonton live streaming kita pada sore hari ini dengan dua narasumber baru, yakni ada Gus Betik dan Dr. Suryadi. Karena biasanya kalau sore-sore pekanan itu bersama Ustadz Ahmad Kainama. Nah, kali ini berbeda dengan dua narasumber yang datang langsung, yakni Gus Betik dan Dr. Suryadi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bandung, Bogor, Surabaya, Sukabumi, wah dari Sabang sampai Merauke sudah hadir menyimak live streaming kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Narasumber, saya akan menyampaikan bahwasanya tema yang kita usung pada sore hari ini yakni mengapa Bible selalu berpihak kepada Muslim. Nah, pada pembahasan kali ini, pada pembahasan sore kali ini, saya akan bertanya kepada dua narasumber terkait tema yang kita usung pada sore hari ini. Mengapa Bible selalu berpihak kepada Muslim? Apakah memang seperti itu? Mungkin dari Gus Betik dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini paper-papernya Nusantara ya. Iya. Bahkan ada mancanegara. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih kepada seluruh paper tercinta. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan semoga dalam barokah Gusti Allah yang Maha Agung ya, diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah dalam kasih karunia-Nya. Pertanyaannya gampang-gampang sulit ya. Karena harus, sebetulnya aku biasanya dengan papan tulis ya, jadi gambar grafik gimana gitu, tapi nggak apa-apa lah, daripada nanti toh ini kita singkat menunggu waktu maghrib kan, Iya. nanti habis waktu cari papan tulis.
Gini aja, kita harus paham dulu bahwa ada sebuah teori kalau kita sekolah di sekolah tinggi-tinggi teologis itu namanya abrogasi. Abrogasi itu agama yang kemudian itu melanjutkan agama yang lalu. Gitu. Jadi setiap era ada agamanya, ada nabinya. Setiap nabi ada eranya, ada agamanya. Gitu. Ya, pahami dulu secara global itu namanya dinullah. Ya, setelah dinullah itu kita breakdown, nanti baru ada yang namanya milata Abraham. Setelah milata Abraham nanti ada Yahudi. Setelah ada Yahudi nanti ada Nasrani. Kita abaikan dulu tidak Kristen ya, supaya gampang aku menjelaskan. Setelah Nasrani ada Islam. Nah ini dia mempunyai tempus sendiri-sendiri, atau kalau dalam kaidah hukum itu namanya tempus delicti. Waktunya sendiri-sendiri. Nah, nanti milata Abraham itu dilanjutkan ke Yahudi, Yahudi dilanjutkan ke Nasrani, Nasrani dilanjutkan ke Islam sebagai kataman penutup. Nabinya juga begitu sebagai penutup. Ini semua berasalkan dari satu sumber yang sama, yaitu Allah. Yang membuat aturan siapa? Ya Allah. Jadi sumbernya sama. Kemudian dalam teologis itu ada dua domain, ada domain syariat dan ada domain hakikat. Dalam domain hakikat itu tidak pernah berubah. Apa? Pengenalan. Sebetulnya inti agama itu semua itu adalah pengenalan akan yang maha itu siapa. Nah, kita tahu yang maha itu siapa karena dia kasih tahu namanya. Kalau dia tidak kasih tahu namanya, kita ya tidak tahu. Maka kita menyebut dengan nama-nama generik, misalkan Ingkang Moho Agung, misalkan Gusti, misalkan apalagi lah ya, a God, orang Barat bilang kan begitu ya. Itu nama-nama yang dari kita, yang kita menyebutnya itu general. Tapi sebagai personal name itu karena dia yang memberitahu, maka kita menjadi tahu. Gampangnya kalau kita ketemu katakanlah di bandara atau di terminal atau di stasiun, kita tahu namanya kan setelah dia kasih tahu. Namanya siapa? Bisa Nilu, bisa siapa? Bisa Arin, bisa Dewi, bisa Gus Beti, bisa Gusur kan? Setelah dikasih tahu baru kita tahu. Jadi yang menurunkan semua agama ini itu satu pribadi yang agung yang kita sebut dengan, kalau kita Allah ya. Nanti kalau dalam konteks Yahudi itu sulit untuk disebutkan karena tetragrammatonnya itu 4 itu huruf mati semua. Biasanya dieja saja YHWH gitu kan. Nanti pengembangan manusia ada ditambah-tambahi supaya Yehova, Yahweh itu supaya cara gampang saja. Nah, itu menurunkan agama-agama yang disebut dinullah. Maka ada milata Abraham, ada Yahudi, Nasrani dan Islam. Kalau kita melihat dari perspektif hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, jumlah nabi itu ada berapa? Ada 124.000 nabi. Sementara yang sampai ke kita beritanya itu hanya 25. Nah, seutama-utama yang keluar dari lisan para nabi itu adalah ketauhidan yang disebut dengan la ilaha illallah. Itu substansi dasar yang tidak pernah berubah. Hakikat dia tidak akan pernah berubah tentang ketauhidan itu. Sampai-sampai Bapak Ibrahim kan disebut Bapak Tauhid kan. Gitu. Itu dari melata Abraham, dari Yahudi, dari Nasrani, dari Islam tetap tidak berubah sedikit pun. Itu dalam tataran hakikat. Makanya nanti dalam tataran syariat dia berubah. Yang merubah siapa? Ya yang punya aturan itu sendiri. Ya Allah itu sendiri. Mana aturan yang di agama dulu itu masih tetap berlaku, mana yang tidak, itu ya otoritasnya ada di Allah itu sendiri. Karena kan kita tinggal user saja. Kita bukan pembikin aturan, kita pengamal aturan. Makanya orang yang tunduk patuh terhadap Allah itu disebut muslim. Itu artinya tunduk patuh terhadap aturan. Aturannya siapa? Aturannya Allah. Jadi kita nggak boleh bikin aturan gitu. Nah, aturan-aturan itu yang disebut syariah itu memang cenderung berubah. Seperti kita ambil gampangnya sekarang puasa. Yahudi puasa.
Nasrani puasa, Islam puasa. Makanya di surat Al-Baqarah itu kan yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu dahulu gitu. Itu jadi ada benang merahnya. Cuman nanti puasanya itu beda-beda. Kalau kita kan setelah nanti ini sebentar lagi maghrib itu kita boleh berbuka. Kalau Yahudi itu dari mulai matahari terbit matahari terbit apa terbenam? Terbenam sampai terbenam lagi. Jadi 24 jam. Itu puasa. Dalam hal sholat iya. Jadi sholatnya Yahudi itu juga dia nggak sembarangan kemana nggak. Dia ada kiblat itu ada dua ya. Kiblat sholat dan kiblat milah. Yang kita bicarakan kiblat milah. Mereka kemana? Ke Yerusalem. Seperti Daniel itu sholat pada waktu itu aku baca di kitab Daniel itu 3 hari sekali. Menghadap kemana? Ke Yerusalem. Nah, jadi kok 3 kali? Ya memang syariatnya pada saat itu 3. Kalau kita sekarang menjadi khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin itu kan. Jadi kenapa kok ada kemiripan, ada keberpihakan ya? Kan dari satu sumber yang sama. Cuma nanti di tengah jalan ya itu masalahnya. Karena sudah dalam sekian rentang waktu ada yang menyimpang, ya itu hal lain lagi. Contohnya Yahudi, Nasrani sebetulnya harusnya begitu. Ya, cuman kan dia berubah menjadi Kristen ya, itu ceritanya panjang kenapa berubah. Islam juga begitu. Tidak boleh makan babi. Itu tidak boleh. Itu sejak zaman Musa di imamat ditegaskan. Tidak boleh makan babi, ya. Lalu kemudian ada penyimpangan di teman Kristen makan babi, itu ya terserah, itu urusan nanti kajiannya, nanti ada hal lain ya. Tapi syariat ini masih tetap tidak boleh. Makanya kita memakan sembelihan ahli kitab itu kan boleh kan gitu kan. Ya karena dari satu sumber yang sama. Masalah nanti ada perubahan dulu seperti onta sekarang boleh. Ya karena sudah dibolehkan. Apakah yang membolehkan menidakkan itu orang Islam? Enggak, orang Islam itu kan user juga, sama dengan saudara tuanya Nasrani dan Yahudi user. Undang-undang itu mana peraturan yang masih berlaku, mana yang sudah dirubah, mana yang ada peraturan baru, itu otoritasnya ada di Allah. Makanya kalau ditanya kenapa ada kemiripan, ya karena dari satu sumber yang sama, yaitu disebut dinullah. Aku kira untuk itu dasarnya seperti itu. Nanti ada yang mau tanya, monggo. Baik, kalau menurut Dr. Suryadi terkait tema yang kita usung pada sore hari ini sebagai pengamat mungkin yang tentang Bible, kenapa selalu berpihak kepada Muslim? Gimana Dokter? Sebenarnya jawabannya boleh dibilang sama persis gitu ya. Karena Tuhan itu kan hanya satu. Kalau Tuhan lebih dari satu itu bukan lagi Tuhan. Bayangkan presiden itu lebih dari satu, kira-kira seru nggak keadaannya? Seru, kacau. Kalau kita bicara kekuasaan, itu tidak boleh ada kekuasaan yang terbagi-bagi, itu tidak boleh. Dalam sebuah negara saja presiden hanya satu. Nah, kalau wakilnya itu kan wakil. Namanya wakil itu ya mewakili maunya presidennya. Nah, demikian pula Tuhan. Tuhan itu pasti satu. Ya. Karena Tuhan itu satu, ya tidak mungkinlah kalau kemudian Tuhan menurunkan wahyunya, ajarannya, agamanya yang kita sebut agama, itu lalu berubah-ubah dari waktu-waktu ke waktu yang berikutnya berubah-ubah, itu ya tidak mungkin. Kalaupun toh ada perubahan, maka perubahan itu tidak lagi yang substansial, yang kalau dalam bahasanya Gus seperti tadi kan dibilang mana yang hakikat, mana yang syariat. Syariatnya mengalami semacam penyesuaian, saya sebut penyesuaian, karena itu juga syariat pun tidak berubah. Misalkan khitan itu sejak Nabi Ibrahim nggak berubah sampai hari ini ya. Kalau kemudian loh ini kok nggak menjalankan loh, Yesus misalkan khitan nggak? Khitan gitu loh. Jadi nggak ada, misalkan dalam konteks misalkan ibadah sholat lah, mereka juga sholat, mereka rukuk, mereka sujud. Jadi sebetulnya yang nggak berubah, yang berubah ya esensinya nggak berubah, walaupun syariatnya pun boleh dibilang ya istilahnya apa ya? Beda-beda tipis. Beda-beda tipis, adaptasi terhadap lingkungan gitu loh. Adaptasi terhadap lingkungan. Nabi sebelumnya kan masa umurnya ada yang sampai
500 tahun. Nah, Kanjeng Nabi kan cuma 63 tahun kan gitu kan ya. Jadi konteksnya yang bergeser itu lalu kemudian ada semacam penyesuaian dengan kondisi objektif yang sedang dihadapi oleh masyarakat itu. Tapi karena sumbernya satu, seperti saya katakan tadi, Tuhan itu satu, yang menurunkan agama itu satu. Karena itu lalu di dalam Islam kan disebutkan inadin indallahil Islam. Artinya apa? Agama di sisi Allah itu Islam. Lah, kalau gitu nabi-nabi dulu apa bukan Islam? Hakikatnya Islam, karena tadi dijelaskan kan. Hakikatnya adalah penyerahan diri. Tunduk patuh atas keputusan Sang Pencipta. Ngikuti apa yang dimaui Sang Pencipta, tunduk patuh, itu disebut dengan muslim kan gitu ya. Maka hakikat yang sama, dan tidak ada nabi dalam, apalagi dalam perspektif Al-Qur'an ya. Nggak ada satupun nabi yang kemudian menyampaikan pesan di luar ketauhidan. Esensi dari para nabi itu sebetulnya adalah menjelaskan qul huwallahu ahad, itu aja. Katakan Allah itu ahad. Semua nabi mengatakan Allah itu ahad. Itu yang dijelaskan tamunya. Nah, kemudian syariatnya, yaitu tadi saya katakan relatif juga sama. Hakikatnya sama persis, nggak pernah bergeser juga. Syariatnya juga sebenarnya sama. Karena itu lalu penjenengan bilang tadi, kok Bible berpihak pada Muslim. Dalam arti kata bahwa syariat Bible pun, atau Injil, tepatnya lah Injil ya, syariat Injil pun ya memang sama saja. Hakikatnya sama saja, esensinya sama saja. Tadi saya katakan, sholatnya ya sama, ada ruku, ada sujud, ada puasa, ada khitan, ada barang yang diharamkan, yang dihalalkan juga ada. Dan relatif itu juga sama. Babi itu kalau kita buka kitab Bible ya, itu pun juga diharamkan. Ya, kalau ditelusur secara cermat, ini tempatnya Gus Betek yang sangat paham itu bisa menjelaskan dengan bahwa oleh karena itu lalu ada sahabat kami yang juga Kristen yang juga khitan. Karena apa? Dia mengatakan doa khitan itu wajib. Oh enggak, Yesus itu berkhitan kok. Nah, misalkan gitu. Jadi ya jawaban esensinya adalah karena sumbernya sama, tentu isinya sama. Kalau Tuhan itu satu, maka bahasa saya agama pun satu. Enggak ada agama selain Islam, itu enggak ada. Di hadapan Allah semua agama itu Islam, hakikatnya Islam. Cuman karena kemudian ada rentang waktu yang generasi ke generasi, maka kemudian Allah terus katakanlah mulai dari nabi pertama hingga lalu kita mengenal ada nabi pertama, ada nabi terakhir kan gitu kan ya. Nah, lalu nabi terakhirnya lalu disebut sebagai khataman nabiin, penutupnya para nabi. Karena itu lalu ajarannya pun lalu ditutup dengan ayyama akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah kan itu kan ya, di Al-Maidah berapa itu? 3. Ya, itu dijelaskan bahwa hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku ridhoi kan begitu kan ya, disempurnakan. Dan nah di sini ini yang nalar yang sangat menarik adalah hampir boleh dikatakan apa yang diwahyukan Allah pada tataran nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu boleh dikatakan dokumentasinya itu apa ya, boleh saya katakan tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi keberadaannya. Ya, keberadaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Tetapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dikunci. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, maka aku yang menjaganya. Sehingga sampai kapanpun Al-Quran tidak akan pernah bergeser satu ujung jari pun. Tidak ada satu kata pun tidak akan bergeser, tidak akan berubah. Dan karena itu ketika kita ingin membaca misalkan Al-Quran, dimanapun kita akan temukan Al-Quran yang sama. Tidak akan kita temukan Al-Quran. Nah, ini menarik banget ini. Kenapa? Karena istilahnya jejak wahyu itu betul-betul terkunci dan tidak bisa diutak-atik lagi. Nah, ini berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Jejak wahyunya itu boleh dikatakan mengalami semacam pergeseran. Ya. Dan ini yang kemudian lalu yang menimbulkan masalah. Sebagai contoh, bagaimana mungkin lalu kemudian setelah sekian lama Allah secara konsisten menurunkan para nabi, lalu tidak ada muncul Allah turun sendiri. Kan ya, konsistensi itu kan bagian dari indikator kebenaran. Ya. Kalau sampai ngomong kok nggak konsisten, ini kita bus, ini bohong. Kan itu kan ya. Jadi konsistensi itu juga bagian dari indikator kebenaran.
Bagaimana mungkin mulai katakanlah Nabi Adam alaihissalam terus berturut bergeser kan dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, semua Nabi Allah menurunkan atau mengutus utusan. Loh kok tiba-tiba ada pada satu waktu turun sendiri? Ini namanya inkonsisten. Gitu loh. Nah kalau inkonsisten ya kita perlu mempertanyakan kebenarannya. Sehingga lalu ya masa katakan akhirnya lalu berubah konsepsi ketuhanan. Ya. Konsepsi ketuhanan dari Tuhan itu Allah, lalu Tuhan bergeser kepada seorang nabi lalu dipertuhankan. Nah, jadi terjadi pergeseran-pergeseran itu. Bahkan saya berani mengatakan begini, semua agama yang asalnya dari Allah itu seiring dengan rentang waktu itu sedikit atau banyak mengalami yang namanya pergeseran-pergeseran. Yang dalam bahasa lain boleh disebut sebagai penyimpangan. Nah, Allah terus kemudian selalu meluruskan. Karena itu kan fungsi wahyu setelah turun berikutnya itu kan musaddiqon, antara lain kan itu, meluruskan, membenarkan yang sudah terjadi pergeseran-pergeseran. Nah, seperti itu. Nah, begitu Al-Qur'an turun, tidak lagi ada pergeseran-pergeseran karena dikunci. Dijaga. Kalau nggak dijaga ya akan terjadi pergeseran-pergeseran. Karena itu sekarang ya bersyukur menjadi umat Islam. Kenapa demikian? Karena wahyunya itu terjaga, terkunci, dan itu bisa diuji, bisa dibuktikan sampai hari ini. Dan saya tidak tahu yang mengilhami para ulama itu luar biasa. Mengapa para ulama itu kok kemudian tidak membolehkan Al-Quran itu diterjemahkan tanpa didampingi dengan Quran aslinya. Bayangkan Mbak, andaikan Al-Quran itu lalu diterjemahkan tanpa aslinya. Apalagi kemudian lama-lama kemudian Al-Quran aslinya kemudian diabe. Yang kita kenal lalu terjemahan tok. Bayangkan, bubar Mbak. Kenapa? Karena terjemahan tidak akan pernah bisa mewakili makna yang sebenarnya dari yang diterjemahkan. Selalu akan ada sisi-sisi yang perlu penjelasan dalam. Itu namanya terjemahan. Nah, Al-Quran yaitu tadi para ulama mendapatkan kata-kata petunjuk dari Allah sehingga ketika memutuskan Al-Quran boleh diterjemahkan dengan catatan itu tadi, itu luar biasa. Karena sekarang ini kita saksikan saudara-saudara kita misalkan yang Kristiani yang ada di Indonesia kan nggak pernah bisa menikmati yang asli itu Injil itu kayak apa sih? Nggak bisa menikmati. Coba kita tanya para pendeta, apa mereka membaca yang asli? Enggak. Mereka membaca terjemahan. Ketika kemudian ditanya, apakah terjemahan ini adalah bisa mencerminkan makna dari yang asli? Ya mereka juga sadar tidak juga. Oleh karena itulah kita lalu menemukan dalam terjemahan pun ada edisi-edisi revisi. Perbaikan terjemahan. Nah, ini kitab suci kalau direvisi kira-kira gimana? Tapi kan yang direvisi kan terjemahannya. Tapi pertanyaannya, sumber yang diterjemahkan yang mana? Nah, jadi inilah yang saya menurut luar biasanya ya. Dan itu sekaligus mungkin merupakan bukti kebenaran adinul Islam, yaitu Allah menurunkan Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Karena itu lalu dikatakan mukjizat paling besar Kanjeng Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran. Bukan Kanjeng Nabi membelah bulan, bukan Kanjeng Nabi ini itu yang lain-lain. Kanjeng Nabi juga punya banyak mukjizat ya. Tapi yang disebut mukjizat Kanjeng Nabi yang hakiki adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini mukjizat yang tidak akan pernah hilang sampai kiamat. Yang semuanya sudah lewat. Semuanya lalu tinggal cerita. Dokumennya pun dipermasalahkan. Karena ada banyak versi. Ya. Mana ada kitab suci yang tidak punya berbagai versi? Kecuali Al-Quran. Ya, itu luar biasa. Oleh karena itu, ya sedikit saya pernah baca buku kisah tentang orang-orang besar masuk Islam. Di antaranya pernah terjadi di Amerika Serikat. Ada 4 orang, yang 2 pendeta, yang 2 aktivis gereja. Kemudian masuklah seorang muslim, sebut Abdullah. Nah, 4 orang ini bersepakat untuk kemudian mengkristenkan saudara kita yang muslim ini. Di dalam bisnis akhirnya ditawari untuk tinggal serumah. Karena kebetulan ini di Amerika dan mereka punya rumah yang cukup besar. Akhirnya mereka bersama. Suatu saat dalam perbincangan makan begitu, ditanya, Saudara Ali, Anda membaca Al-Quran itu versi apa? Pertanyaannya adalah version. Ya,
versi. Dijawab, Islam tidak mengenal versi. Al-Quran ya Al-Quran. Dimanapun Al-Quran itu ya itu. Tidak ada satupun Al-Quran yang berbeda dengan itu. Penasaran? Langsung dibuka, saya membaca versi ini. Kalau di dalam Bible, saya ini, saya ini. Jadi 4 orang ini pegang versi Bible yang berbeda-beda. Dan isinya juga mengandung perbedaan-perbedaan. Sehingga ketika mendengar omongan ini, mereka kaget dan tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang turunnya sudah waktu itu kok sekarang masih ada, ya tidak berubah. Mereka nggak percaya. Akhirnya mereka menelusuri. Walhasil 4-4-nya masuk Islam. Nah, ini gambaran betapa Al-Quran itu mukjizat. Karena itu kebenaran yang terdokumentasikan, yang tidak bisa diganggu-gugat sampai kapanpun. Maka ini yang disebut dengan namanya mukjizat yang luar biasa. Ya mohon maaf, saya berbeda jauh dengan Saifuddin Ibrahim yang mengatakan Nabi kok nggak punya mukjizat, kitab suci kok mukjizat. Gak bilang gitu kan dia, karena dia tidak tahu posisi dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lainnya yang semuanya seperti saya katakan tadi. Ya. Dan karena memang kitab-kitab yang lain karena belum final, ya. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad membawa kitab yang final yang sampai kapanpun tidak berubah. Karena konteks masyarakatnya sudah, kompleksitasnya sudah tidak berubah. Hakikat masyarakat sekarang dengan keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak berubah ke esensinya. Tapi sebelum-sebelumnya masih banyak perubahan. Dari sisi umur saja udah beda banget itu. Bayangkan kalau ada 1000 tahun itu kan lu berapa lamanya itu ya. Ya kita bayangkan kita cuma 70-an tahun kan gitu kan ya. Jadi di situ letaknya. Maka harus kita sadari kalau si Ibrahim tadi, Saifuddin Ibrahim bilang begitu, ya dia tidak mencermati dengan seksama. Justru andaikan mukjizat Kanjeng Nabi itu hanya sekedar membelah bulan atau ini itu nanti tinggal cerita benar dan salahnya. Pertanyaannya, apa buktinya kalau benar? Apa buktinya kalau salah? Kalau dokumennya sendiri nggak jelas, kan begitu. Tapi begitu Al-Quran, apalagi coba di dalam Al-Quran itu misalkan ada kalimat ini, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi siratin min misli wa ta'usakum dan sebagainya. Coba bayangkan Al-Quran itu menantang pada manusia untuk membuat yang serupa. Satu surat saja loh, bukan satu Al-Quran ya, bukan 30 juz 114 surat, bukan. Cuma satu surat ditantang untuk membuat. Sampai hari ini tantangan itu berlanjut. Nggak akan pernah ada yang bisa membuat. Dan terbuka untuk umum. Dan terbuka untuk umum. Siapapun yang sekarang nggak sepakat dengan bahwa itu kitab suci, monggo silakan. Terbuka itu. Tantangan itu luar biasa itu ya. Tantangan ayat ini yang kebetulan membawa Ustadz Felix masuk Islam itu gara-gara ayat ini. Ini kok aneh banget. Kok ditantang begini? Aneh banget kan? Ya, seperti itu. Mengapa lalu Allah menjaga Al-Quran? Mengapa lalu itu sampai hari ini? Ya karena tadi Al-Quran diturunkan pada timing sebagai closing statement, kira-kira begitu ya. Dan konsekuensinya Al-Quran itu lalu apa? Meluruskan yang kemarin mengalami semacam pergeseran-pergeseran. Gitu. Jadi ini pelurus, musadikon yang meluruskan, yang membenarkan, gitu ya. Nah, sehingga kalau kemudian adik bertanya, mengapa kok berpihak pada Islam? Ya itu tadi argumentasinya adalah karena memang Allah itu hanya satu. Ya, karena hanya satu, tentu Allah juga menurunkan ajaran agama yang pasti tidak berbeda dari waktu ke waktu. Esensinya, hakikatnya nggak berbeda. Kalau berbeda ya akhirnya syariatnya tadi. Mungkin rakaatnya, sholatnya, kan gitu kan ya. Puasa misalkan, puasanya sama, mungkin waktunya, nah gitu kan ya. Ya hanya perbedaan di situ, esensinya nggak berbeda. Karena itu kalau kemudian kok Bible kok mengajarkan sunat, Bible kok melarang babi, Bible, nah ya memang begitu. Mungkin datangnya dari sumber yang sama kan gitu kan ya. Nah itu asiknya ketika kita menjadi Muslim. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan secara rinci bagaimana rangkaian para nabi itu dan konten ajarannya, sehingga kita bisa merangkai dari satu ke titik akhir, dan kita lalu menjadi tahu titik permasalahannya di mana. Seperti tadi saya katakan Kristiani, titik permasalahannya di mana? Titik permasalahannya adalah ketika tiba-tiba Tuhan yang biasa mengutus utusan kok datang sendiri, kok turun sendiri.
dan repotnya berwujud manusia. Ya. Ini permasalahan yang berat. Apa Tuhan itu bisa menjadi manusia? Loh, Tuhan itu kan, Allah itu kan maha bisa. Ketika Tuhan menjadi manusia, apakah Tuhan manusia tadi bisa kembali menjadi Tuhan? Dia kan sudah menjadi manusia. Masalah lagi nanti kalau dikejar model begitu ya. Blunder. Apalagi coba bayangkan, kalau Tuhan manusia nanti kira-kira Mbak Erin gimana? Tuhan, tolong dong kasih aku rumah. Apa nggak begitu? Masalah besar banget ketika Tuhan mau wujud di dalam bentuk fisikal material, wujud bersama kita. Jadi masalah itu. Nanti Tuhan harus juga makan, Tuhan harus berkeluarga, Tuhan harus macam-macam begitu loh, bisa kemana-mana. Maka itu yang saya katakan tadi. Ya. Tuhan harus bermedsos. Lah, itu menjadi masalah gitu loh. Itu menjadi masalah. Karena itu ya kembali hakikat Tuhan tidak mungkin kalau hakikat Tuhan itu lalu sesuatu yang istilahnya material, yang lalu bisa kita sentuh, kita lihat, kita ajak bicara. Ya enggak begitu. Kalau sudah begitu konyol banget, konyol habis-habisan itu ya konyol habis-habisan gitu loh. Karena itu misalkan kalau kita di dalam ajaran Nabi Musa pun ya sama ya. Tapi ketika kita masuk kepada Yahudi pun kan juga tidak mengakui manusia Tuhan kan. Enggak ada. Nah, itu kan ya. Karena itu memang keluar jalur. Karena itu kalau di dalam Al-Qur'an lalu kan ditegaskan, kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu Allah, kan gitu kan ya. Ditegaskan betul kalau dalam Al-Qur'an seperti itu. Karena memang itu penyimpangan. Dalam konteks Al-Qur'an itu penyimpangan, bukan konteks saya. Dalam konteks Al-Qur'an penyimpangan, dan nalar kita juga akan mengatakan begitu. Ya, itu nalar kita. Kalau Tuhan itu seperti itu ya menjadi, itulah sebabnya ketika dulu di zaman PKI itu kan ada itu grup drama atau grup apa itu ya, drama itu apa bahasa lainnya, itu yang selalu menampilkan cerita Tuhan mati itu ya, kan itu untuk melecehkan Islam kan begitu. Mereka menyelenggarakan pertunjukan judulnya mesti Tuhan mati. Kurang ajar banget memang PKI waktu itu ya, kurang ajar banget. Tapi saya pernah baca itu hampir setiap selesai pertunjukan yang menjadi aktor Tuhan mesti sakit. Begitu guys. Ya, tapi kok nggak jadi pelajaran. Terakhir mati betul di atas panggung. Yang terakhir lah, setelah itu tutup. Mati betul di atas panggung itu. Pemeran Tuhan. Yang dari artikel yang pernah saya baca, sudah lama banget saya baca itu. Jadi pas di panggung selesai memberi peran sebagai Tuhan mati, menggeledak jebret, sudah mati betul. Ya, seperti itu. Itu PKI dulu begitu modelnya. Ya, bahkan kalau ngajari begini, coba anak-anak minta permen pada Tuhan. Ya Tuhan, tutup mata ya Tuhan, aku minta permen. Ya tentu nggak mungkin kalau Tuhan manusia ya dikasih permen kan gitu kan ya. Karena nggak dikasih permen, lalu bilang, coba sekarang minta permen pada Bu Guru. Ya Ibu Guru, aku minta permen. Terus kasih permen. Loh, berarti Bu Guru ada toh, berarti Tuhan tidak ada toh. Sampai begitu ngajarin. Sampai seperti itu. Ya, bagaimana PKI itu mengajarkan anti agama itu sampai seperti itu di masa lalu. Ya, seperti itu yang di dalam artikel yang pernah saya baca. Nah, jadi tapi logis kan? Logis dalam arti kata begini. Bayangkan, Mbak, kalau Tuhan itu adalah mewujud menjadi manusia, bayangkan apa yang akan terjadi. Padahal yang namanya Tuhan Maha Kuasa, nanti kemudian ya Tuhan, aku nggak mau jadi perempuan, Tuhan, aku jadikan laki-laki. Ya kan gitu kan, dia minta ini. Waduh. jadi banyak hal. Itulah maka mohon maaf. Itulah yang saya temukan fenomena di Eropa ya. Saya temukan fenomena di Eropa, mengapa lalu kemudian terjadi semacam degradasi masyarakat Kristiani. Kenapa lalu mereka banyak meninggalkan kekristenan, dan mereka saat ini mungkin yang terbanyak malah agnostis. Agnostis itu bertuhan tapi tidak mau beragama. Ya. Terus sebagian lalu lari berbondong-bondong ke Islam gitu ya. Ya karena mereka kerangka pikir nalar mereka tidak bisa menerima sebuah pemikiran bahwa Tuhan mewujud sesuatu, datang di muka bumi, berinteraksi, itu tidak bisa, nalarnya tidak bisa. Bahkan mungkin kalau terjadi perdebatan begini, ketika Tuhan itu turun di bumi, ya, lalu yang menghidupkan manusia, yang mematikan manusia itu Tuhan yang mana? Yesus ada di sebuah tempat ya. Kalau Yesus itu sebagai Tuhan
manusianya. Kalau dia menjelma menjadi manusia gitu kan ya. Lalu yang menghidupkan, yang mematikan, itu lalu siapa? Yang menciptakan itu siapa? Itu menjadi masalah yang nggak mudah dan menurut saya bukan bicara nggak mudah, tidak bisa dijelaskan gitu loh. Nah, sehingga akhirnya ya terjadi rasionalitas manusia lalu mundur. Wah, nggak mungkin begini, nggak mungkin begini, nggak mungkin begini. Nah, itulah maka kalau di dalam Al-Quran enak banget. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Nah, ini yang menghajar. Tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ya kalimat surat Al-Ikhlas menurut saya, waduh, pendek tapi jelek. Wis luar biasa jelek, wis rasa diganggu gugat. Kan luar biasa banget itu ungkapannya. Tempat bergantung Allahus samad. Nah, yang namanya Tuhan itu harus bergantung. Loh, kalau kemudian ada Tuhan-Tuhan yang lain, bagaimana Tuhan digantung? Nah, bermasalah lagi. Nah, inilah. Maka seperti yang katakan Gus Bid tadi, ya, Allah itu satu dan hakikatnya semua agama itu Islam. Karena itu tidak heran kalau semua agama itu esensinya sama. Karena memang dari sumber yang sama. Jika kemudian terjadi tidak kesamaan, patut diduga, layak diduga terjadi sebuah pergeseran atas ajaran agama itu. Mungkinkah? Sangat mungkin, amat sangat mungkin. Jangankan kok hari ini, beberapa waktu yang lalu lah katakan begitu, ada orang mengaku nabi, percaya, banyak pengikutnya. Kapan tuh ada orang di Indonesia yang ngaku Tuhan, ya punya pengikut loh, Mbak. Sekian tahun yang lalu ada, ditangkap akhirnya. Ngaku Tuhan loh. Yang jadi masalah loh pengikutnya Yono gitu. Jadi peluang menyimpang dari konteks agama itu sangat besar. Kenapa? Agama itu menyentuh sesuatu yang kegaiban, alam gaib. Jadi bukan hanya sesuatu yang nyata, tetapi sesuatu yang gaib. Nah, kalau sudah urusan dengan yang gaib, kita bisa mengembara kemana-mana pikiran kita. Sehingga lalu jangan heran kalau orang lalu dipertuhankan. Ya. Dan jangan heran kalau ada ulama, sudah profesor, doktor, kok kemudian sesat. Ya. Kenapa? Karena biasanya dia mesti ngutik-ngutik wilayah kegaiban. Kalau sudah masuk wilayah kegaiban, biasanya menceng. Anda lihat, para ulama yang berani masuk menyentuh wilayah itu terlalu jauh, mesti menceng. Jadi sekarang pun orang menceng, ya, orang bergeser, itu banyak. Apalagi di masa lalu. Jadi memang agama punya peluang untuk bergeser. Karena itu lalu Allah dengan kemahatauannya dibuat closing, ya, buat penutup kitab yang tidak bisa diutak-utik lagi. Andaikan terjadi salah memahami, orang bisa menggugat dan kemudian kembali kepada Al-Qur'annya. Begitu ada perbedaan pendapat, orang bisa berlari kemudian menelusur kembali makna dari kitabnya. Karena kitabnya tersedia untuk bisa dicermati lebih jauh gitu ya. Sehingga lalu kemudian ada kemungkinan bahwa pemahaman dengan kebenaran sendiri mungkin saja ada perbedaan. Tapi karena sumbernya masih terjaga, maka biasanya lalu menemukan kebenaran. Sebagai contoh saja lah sederhananya, ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa menyentuh wanita itu lamas tamunisa kalau nggak salah gitu ya, itu lalu membatalkan wudhu dan sebagainya. Nah, gitu kan ya. Nah, ketika Imam Syafi'i berhaji, nah nggak bisa menjalankan haji kalau dia harus tiap bersentuhan wudhu. Maka kemudian Imam Syafi'i meralat fatwanya bahwa makna lamas tamunisa itu bukan dalam arti kata menyentuh begini, tapi saling menyentuh. Artinya yang namanya saling berarti apa? Ya hubungan suami istri. Dan itu dibuktikan dengan ketika Kanjeng Nabi pada suatu malam beliau bersolatul lail, lalu kemudian kakinya Bunda Aisyah itu menyentuh hadunya ini depannya tempat sujudnya Kanjeng Nabi. Oleh Kanjeng Nabi kakinya diangkat, digeser, dan Kanjeng Nabi terus melanjutkan sholat. Nah, itu penguat bahwa yang dimaksud tadi bukan menyentuh begini ya. Nah, jadi ketika tanda petik ya, saya tidak mau mengatakan bahwa Imam Syafi'i salah ya, tapi kalau logika saya, Imam Syafi'i mengakui dirinya salah dan karena itu direvisi gitu ya. Nah, jadi tanda petik ketika seseorang memahami suatu saat itu salah, ruang untuk membetulkan diri besar. Kenapa? Karena sumbernya tidak pernah berubah gitu loh. Nah, ini
Saya kira itu dulu ya dari saya. Dari yang sudah dipaparkan oleh dua narasumber kita pada sore hari ini, mungkin dari sahabat Ayasofya ingin bertanya terkait tema yang kita usung pada sore hari ini, yakni mengapa Bible selalu berpihak kepada Muslim. Langsung saja cek di live chat kita, kemudian insya Allah akan dijawab oleh dua narasumber kita pada sore hari ini. Lalu kemudian saya akan beranjak ke Gus Bekti terkait sebagai pakar kristologi mengenai Bible yang berpihak kepada Muslim. Memang isi Bible itu seperti apa? Kalau berpihaknya itu seperti apa begitu? Mungkin ada yang belum tahu. Ya kita gampang saja lihat syariatnya ya, seperti tadi yang aku bilang. Kalau hakikatnya itu tetap aku bacakan di perjanjian lama ya. Itu di kitab Ulangan itu Kanjeng Nabi Musa mengatakan Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan kita itu Echad. Echad ya. Setelah 750 tahun kemudian itu, jadi gini loh, orang Yahudi itu sebetulnya ada kebaikan yang perlu kita contoh. Kebaikannya apa? Mereka kelompok yang tidak gampang percaya. Orang Yahudi itu sulit loh untuk percaya. Begitu ada sosok yang namanya sudah tersiar, ya tentunya nggak Yesus, karena kan Yesus itu nama yang diberi oleh Barat, namanya ya Yeshua atau Isa kalau dalam edisi Arabiun kan. Tapi itu sudah kita tidak perdebatkan lah di sini ya. Tapi nama Yesus itu ya kalau misalkan sekarang Kanjeng Nabi Isa ada kita panggil Yesus, dia ya nggak noleh, orang bukan namanya. Kan itu pengaruh penyebutan dialek Eropa khususnya Yunani ya. Ketika dia itu terkenal, semua orang kan tidak tahu orangnya, tapi namanya sudah tersiar gitu loh. Dia diskusi di bait Allah gitu. Orang Yahudi tahu ini siapa ini? Kok orang pinter ini? Siapa? Coba diutus, coba kamu tanya dia, hukum apa yang paling utama? Nah, itu kelebihan orang Yahudi. Mereka nggak gampang percaya. Jadi ada baiknya juga gitu loh. Nggak terus nggak terus wong ngaku Tuhan terus diterima repot saiki. Sekarang ada orang ngaku nabi, ngaku Tuhan, orang aku ya heran, ada aja pengikutnya. Akhirnya ditanya, hukum apa yang paling utama? Sama yang disampaikan. Apa katanya Kanjeng Nabi Isa ya? Shema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu hukum pertama. Hukum yang kedua apa? Ditanya, dijawab lagi. Kasihilah sesamamu. Jadi pertama itu ketauhidan, yang kedua hukum kasih. Jadi hukum vertikal ya, dia ke atas tauhid ya, baru hukum kasih humanis gitu Gus. Iya. Jadi klop kan kita beragama kan tidak boleh hanya baik secara vertikal. Sholatnya oke, korupsinya juga oke, jahatnya sama tetangga minta ampun 10 setan kan nggak boleh. Jadi harus baik secara horizontal dan vertikal. Terus apa jawab orang Yahudi? Benar sekali guru jawabmu itu. Jadi itu dibenarkan. Nah, masuk ke dalam era dari Kanjeng Nabi Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad itu sekitar 6 abadan lah ya, awal-awal abad ke-7 Masehi. Itu begitu juga seperti tadi yang dikutip oleh dokter kita, Dokter Suryadi ya. Apa katanya? Dia di kul huwallahu ahad. Cuman karena sana Ibraniun ehad, kita Arabiun ahad. Arabiunnya wahid, Ibraniunnya yahid. Beda dialek karena apa? Terpisah dalam ruang dan waktu yang panjang sejak zaman Nabi Ibrahim. Gak mungkin. Aku punya anak 2. Mungkin gak aku kepada Gerah itu mengenalkan Allah yang berbeda dengan yang aku kenalkan kepada Ranti? Logikanya kan gitu. Gak mungkin. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mungkin memperkenalkan Allah yang berbeda terhadap Ishak dan Ismail. Itu logika sederhana. Itulah yang aku bilang tadi. Secara hakikat dia tidak berubah. Tetapi secara syariat sesuai dengan kehidupan juga terus berubah, peradaban juga berubah. Ya seperti yang kita lihat. Cuma tidak semua berubah. Contohnya ya tentang makanan, babi itu masih tetap haram. Sunat itu masih tetap kewajiban. Gitu loh. Jadi itu yang aku maksud. Atau adapun tadi aku jadi gini Gus, kerangka berpikirku begini. Dalam sebuah nilai itu semua sama. Tapi dalam merek itu beda, nama ya, untuk mengidentifikasi. Ketika zaman Nabi Ibrahim Milata, maka disebut di Al-Qur'an kan
Milo Ibrahim, yang gitu kan. Baru nanti zaman Kanjeng Nabi Musa disebut Yahudi, Kanjeng Nabi Isa disebut Nasrani, Kanjeng Nabi Muhammad kita itu Islam. Tapi semuanya ini kan semua dinum loh, ini semua Muslim. Baru nanti Islam itu muncul sebagai nama di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi substansinya sama, tunduk patuh kepada Allah yang sama. Karena Yahudi itu, Kanjeng Nabi Musa itu tidak ngarang Yahudi, Kanjeng Nabi Isa tidak mengarang Nasrani, itu datang dari Allah yang sama. Cuman aku bilang tadi, lihat tempus deliknya, satu waktu satu agama. Ketika zamannya Kanjeng Nabi Musa, ya hanya Yahudi, baru nanti tergantikan. Ini sudah expired, ya kan, ya Nasrani. Ini sudah expired Islam. Nah ini sudah dikunci tadi yang katanya Gosur kataman Nabi tadi itu, gitu loh. Nah, tinggal sekarang kita mau tunduk nggak terhadap aturan ini, begitu. Ini sudah mendekati jelang buka puasa maghrib kita. Tapi ini saya mau bertanya, ini ada sahabat Sofia yang bertanya, boleh saya bacakan ya? Terus, ini dari Iwan Setiawan, dia bertanya, saya mau bertanya, apakah wujud kitab Injil yang asli saat ini masih ada? Gitu. Coba tanya dia, aku nggak bisa legowo, nggak bisa puas kalau nggak tahu dari mana. Dan jadi nama dari mana, nanti kalau ada yang tanya gitu, namanya siapa, dari mana gitu. Dari mana? Dari Iwan Setiawan. Mas Iwan Setiawan dari mana ini kalau boleh tahu? Atau dia suruh nulis ulang gitu, atau dilewati dulu tapi kasih tahu dari mana, jadi sebutkan daerahnya gitu, asalnya mana gitu. Belum menjawab ini Mas. Iya, dilewati dulu, nanti kita jawab. Seperti tadi kan asik, Kalimantan, Tangerang, Jakarta gitu, supaya silaturahmi kita, kita punya saudara di sana. Dari Bandung Mas Iwan. Dari Bandung. Jawabannya ya, kalau ditanya orinya kemana ya nggak ada, sudah nggak ada. Sekarang kita mau, jadi gini, kalau perjanjian perjanjian Injil itu kan perjanjian baru, itu juga diperdebatkan. Sebetulnya Kanjeng Nabi Isa itu menggunakan edisi bahasa Ibranik atau Aramaik, itu masih dalam perdebatan. Tapi kalau misalkan ada itu ya lumayan lah. Tapi kan sekarang sudah jatuhnya ke Septuaginta, ke Vulgata ya. Itu kalau yang Vulgata itu dalam edisi Vulgata itu Rum, jadi bahasanya Latin. Nanti Septuagint baru itu Yunani. Itu aja menjadi patokan. Ya, di antara terjemahan itu juga itu kan ya, mesti ada perbedaan. Sekarang kalau mau dirujuk bahasanya itu ya harusnya ke bahasanya nabinya, gitu loh. Kan enggak mungkin lah nabinya itu orang Israel ya, terus Allah menurunkan wahyu pakai bahasa Jawa misalkan. Orang mungkin harus turun dalam bahasa apa yang dekat dengan apa yang digunakan nabinya, gitu loh. Jadi nabinya apa? Dia rumpunnya Ibrani, maka bahasanya Ibranium, gitu loh. Jadi kalau aku bilang begini, tolong diperhatikan ya, kita tahu bahasa dari mana? Dari orang tua kita kan? Orang tua kita dari mana? Dari orang tuanya. Ditarik sampai ke atas kemana? Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam dari mana? Dari Allah. Jadi bahasa itu awalnya satu, yaitulah bahasa firman ya, yang digunakan untuk menjelaskan kemauannya Allah itu kepada para nabinya untuk disampaikan ke kita. Baru nanti bahasa firman ini dikopas dalam kehidupan kita sebagai manusia budaya menjadi bahasa budaya. Jadi awalnya kita nggak tahu bahasa. Makanya kalau aku ngomong, seandainya ya, tapi ini kan Gus, hipotesaku, seandainya semua kitab-kitab dulu itu dikumpulkan, yang ori gitu ya, ada Suhuf Ibrahim, ada Torah, ada Jabur, ada Al-Quran. Itu enggak Injil ya, ada Injil, itu enggak beda memahami, karena itu dalam satu bahasa yang sama, bahasa firman. Gitu loh. Cuman masalahnya tadi itu sudah terkembali kemarin terjemah ya, gimana?
Aku barusan di channelku itu membahas tentang Amsal 8:22. Itu Vulgata dan Septuagint berbeda menerjemahkannya. Nah, padahal itu menjadi rujukan. Makanya akhirnya di dunia ini Alkitab itu berbeda ketika menerjemahkan Amsal, karena kata Kanani itu dalam Vulgata itu memiliki gitu ya. Sementara dalam Septuaginta itu mencipta. Jadi Tuhan telah menciptakan aku. Diksi menciptakan itu Kanani. Karena dalam edisi bahasa Ibrani ada Kanani, ada Bara. Itu sama-sama mencipta. Ya itulah risiko yang seperti dibilang tadi oleh dokter kita. Pentingnya original text. Cuma kan kalau kita mau legowo, ngapain, itu kan sudah selesai. Al-Quran ini loh muara dari segalanya itu. Aku sajane ya nek aku nggak basa-basi ngomong kon iku Islamo. Iki iku pelanjut sing kae ngono lho. Sorry aku terlalu semangat pakai bahasa Jawa. Kamu itu berislam, ini bukan barang baru. Orang nabinya juga bilang kok, aku ini bukan nabi yang baru, aku nabi khusus. Islam juga ini pelanjut yang aku bilang abrogasi dari yang dulu-dulu. Masalahnya ente nggak mau sih. Yuk anggap ini berbeda, sama dengan Yahudi tidak mau ke Nasrani. Nasrani tidak mau ke Islam. Coba kalau semua tunduk patuh, setelah estafet kan teorinya kan satu waktu satu agama. Jadi gampangnya gini Mbak, kalau aku hidup di zaman Kanjeng Nabi Musa, Ibrahim, maka supaya aku disebut Muslim, aku harus menjadi milata Abraham. Aku hidup di zaman Kanjeng Nabi Musa, supaya aku disebut Muslim, aku harus ikut Yahudi. Kalau aku hidup di zaman Kanjeng Nabi Isa, supaya aku disebut Muslim, aku harus jadi Nasrani. Nah sekarang aku hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad, maka aku harus menjadi Islam. Itu jadi kalau kita lihat puzzle peta itu enak gitu loh. Cuman untuk menjelaskan ini kadang-kadang memang perlu waktu lah supaya orang paham gitu. Makanya aku punya teman itu namanya Pius apa, orang yang ganteng gitu dari Manado gitu. Jadi dia memang orang seni, sering mengadakan lomba kebaya, lomba apa gitu ya. Tiba-tiba sholat asar di Masjid Alun-Alun di Kota Batu. Terus habis sholat aku tanya, Yus, kamu ngapain sih? Oh, bukan, masuk Islam. Dia jawabnya santai aja. Santai, gue nggak kare, buka kita teori nggak. Islam yang terakhir. Yang terakhir pasti menang. Kok bisa? Kamu lihat sepak bola itu. Yang terakhir dia masuk apa jenisnya? Masuk apa jenisnya kalau sudah yang juara final. Yang masuk final itu yang terakhir. Mesti menang juara yang terakhir. Tapi kan sederhana pinter. Cuman dia tidak bisa menjalankan seperti aku tentang teori abrogasi. Gitu. Coba kita renung sedikit saja, sederhana. Semua orang tahu bahwa Al-Quran itu bisa dihafal. Ya, semua orang tahu. Nah, ini adik kita hafal. Ini 3 juz ini ya. Sudah hafal. Ya, dan banyak sekali yang hafal Al-Quran, gitu kan? Mungkin orang mengatakan, memangnya ada apa dengan hafal? Coba you bayangkan. Kitab setebal itu, sebanyak itu katanya, kok bisa dihafal? Coba renungkan. Saya sebagai seorang dosen, saya nulis beberapa buku. Tidak ada satupun buku yang saya tulis itu saya bisa hafal. Jangankan nggak satu buku, satu bab saja saya nggak pernah bisa hafal. Dan saya pernah menguji kepada mahasiswa, saya tantang, buat surat cinta 15 halaman saja. Tapi you bisa hafal. Saya kasih uang 10 juta. Nggak bisa, ada yang bisa. Bayangkan kalau kemudian saya tambah syarat, misalkan huruf A-nya sekian, huruf B-nya sekian. Tambah nggak bisa. Nah ini Al-Quran setebal itu, bisa dihafal. Coba bayangkan, andaikan seluruh kitab yang disebut suci itu dibakar habis, dihanguskan cetakan-cetakannya, apa yang akan terjadi? Apakah hilang kitab suci? Tidak. Al-Quran tidak pernah hilang. Tinggal menulis kembali. Kenapa? Karena ada di dalam benak para pemeluknya. Hafal tadi. Sementara yang kitab yang lain hilang, nggak ada bekasnya. Itu saja sederhana, tetapi kalau orang mau merenung, gila betul ya. Kalau begitu ini mukjizat dong. Nah gitu loh, kira-kira begitu loh. Ini mukjizat dong. Nah itu. Nah Anda sekarang, ini
andai bahwa Bible atau Injil itu yang original masih ada, saya yakin gereja di Kepausan sana sudah pasti mengibarkan ini loh, yang ori. ori, dan semuanya akan diterjemahkan bersumber dari ini loh. Sampai hari ini tidak pernah itu ditunjukkan, sehingga saya berani mengatakan kalau benar beliau sebagai seorang Kristiani dan memegang kitab, gak mungkin tidak, pasti ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan, saya yakin mengatakan berarti Ya, tidak ada. memang orang no sudah. Nah, itu tadi kan akhirnya ada yang berbahasa Yunani, berbahasa Latin. Latin, dan lalu loh, kalau begitu, nah kira-kira begitu kan ya. Maka kalau tadi menjawab Mas Iwan ya, maka ya boleh dikatakan sekarang ini boleh dibilang nggak ada yang namanya kitab suci kecuali Al-Quran. Karena terjemahan itu tidak sama dengan kitab suci itu sendiri, kan gitu kan ya. Maka kalau saya ya, cara saya berpikir, saya mengatakan bahwa nggak ada kitab suci itu kecuali Al-Quran. Kalau ada kan ditunjukkan. Nah gitu loh. Nah gitu, kalau ada kan ditunjukkan. Masa Anda punya kitab suci nggak mau menunjukkan, padahal banyak yang bertanya. Dan menunjukkan itu menjadi wajib loh, karena dengan menunjukkan itu akan memperkuat dan akan mendorong dan akan kan itu. Dan padahal setiap orang kan kalau kita beragama kan pengen orang lain juga beragama seperti kita dan berkeyakinan kuat kan gitu. Otomatis kalau ada pembuktiannya kan mesti ditunjukkan gitu loh. Nah gitu, kalau jawab Mas Iwan kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Kita sudah bincang-bincang yang sudah maghrib ini ya. Alhamdulillah ternyata. Jadi terima kasih banyak sahabat Ayasofya. Mungkin kita sudahi bincang-bincang kali ini bersama dua narasumber kita, yakni Gus Betik dan Dr. Suryadi, terkait mengapa Bible selalu berpihak kepada Muslim, dan tadi sudah dijabarkan. Jadi tonton dari awal sampai akhir, nanti kita bakal paham dari penjelasan itu. Saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang pada sore hari ini sudah hadir ke tempat kami di Ayasofya. Baik, saya cukupkan untuk live streaming kita pada sore hari ini. Terima kasih sahabat Ayasofya yang sudah menonton sampai akhir, dan selamat berbuka kami ucapkan bersama. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.